Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Eka ya. Tapi saya yang paling sedih di ruangan ini. Yang saya sedihkan itu masa IAIN. Kalau seorang siswa tidak suka dengan guru matematik, maka dia tidak suka dengan pelajaran matematik. Itu udah hukum alam. Kalau seorang siswa atau mahasiswa tidak suka dengan guru sejarah, maka dia tidak suka dengan pelajaran sejarah. Mengapa saya sedih? Karena ternyata persepsi mahasiswa IAIN terhadap dosennya berada pada level cukup. Gitu. Maka sulit dalam teori komunikasi untuk menjadikan mahasiswa IAIN sebagai mahasiswa yang hebat. Karena dia mengatakan dosennya hanya pada level cukup. The quality of education not exceed the quality of teachers, kata McKinsey itu. Gitu. Jadi memang kalau memang kita itu mau menjadikan mahasiswa itu hebat, persepsi dia terhadap dosen itu, dosenku adalah is the best. Anda bisa jadi hebat di sini karena Anda punya idola Prof. Sapnil. Dia mengatakan bahwa saya orang hebat, tapi masa IAIN mengatakan dosenku cukupan-cukupan aja. Jadi akan seperti apa? Nah, apa tanggapan Anda terhadap kesimpulan itu dari segi teori komunikasi dan efeknya pada perilaku? Silakan. Terima kasih Prof. Jadi memang benar dari hasil penelitian yang saya temui bahwa kemampuan dosen dalam penggunaan TIK yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi jadi di sini ada empat angket yang saya berikan, 3 angket untuk dosen dan 1 angket untuk mahasiswa. Nah, untuk menilai persepsi kemampuan ini, angket tersebut saya berikan kepada mahasiswa dan hasilnya mahasiswa menyatakan bahwa dosen mereka dalam kategori cukup kemampuannya dalam penggunaan TIK. Seperti yang Prof bilang tadi, kalau cukup berarti otomatis mahasiswanya juga merasa dosennya ya begitu-begitu saja ya Prof ya dalam hal mengajar. Nah, dari hasil inilah juga Prof sebenarnya menjadi gambaran Prof. Menjadi gambaran seperti yang Prof bilang tadi, berarti dosen IAIN itu masih kategori seperti itu Prof. Jadi itulah adanya nanti harapan tersebut Prof yang saya teliti tentang harapan. Jadi kedepannya diharapkan nanti dari harapan tersebut kemampuan dosen tersebut akan meningkat Prof. Dari harapan tersebut, dari hasil penelitian ini saya harapkan bisa memberikan gambaran tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh dosen untuk meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan TIK, sehingga nanti mahasiswanya menjadi senang belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, di mana-mana orang bicara duit. Ujian di sini juga 2 minggu lalu Prof Sapnil ya. Uang lagi. Kemarin saya rapat bersama seorang kepala dinas di kota, beberapa kali menyebut kurang uang. Itu yang paling saya tidak suka. Gitu. Jangan ribut urusan recehan. Itu kan selalu omongan saya. Sama juga dengan di ruangan ini, dulu kan speaker itu dipindahin dosen. Kalau ada 7 kali penguji, 7 kali pindah. Bilang ujiannya akan datang, saya mau yang gini. Mahal Prof harganya, jangan ribut urusan duit. Dan bisa. Lalu kita punya yang lingkaran-lingkaran itu macet-macet. Wah Pak, ini kalau ini harus dengan LAN. Tapi biaya sekian, jangan ribut urusan biaya. Seorang wirausahaan sejati itu uang itu nomor 10. 1 sampai 9 itu semangat. Jadi selagi kita mengeluh soal uang, ya akan beginilah. Gitu. Kan begitu kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Itu tandanya bahwa dosen itu memang rata-rata masih segitulah. Tapi jangan dikira di Amerika, di Eropa tuh gaji dosen tuh benar-benar tinggi. Memang dari komparasi statistik tinggi, tapi dari segi kebutuhan untuk hidup luar biasa mahal. Ya kalau di sini dosen tuh kredit mobil, kredit rumah, kredit apartemen. Di Amerika, di Eropa juga sama. Kredit juga Prof Sapnil kan? Sama saja.
Karena memang dosen juga suka kredit ya, uang kontannya disimpan. Saya sangat senang dengan Anda yang punya potensi. Tapi kalau Anda nanti begitu menggeliat di kampus gitu, hanya di kampus di IAIN, Anda itu akan jadi biasa-biasa saja. Jadi biasa-biasa saja. Karena menurut UNDP itu 75% faktor sukses itu karena kolaborasi dan inovasi. Gitu. Kolaborasi itu menguasai kira-kira 45% kesuksesan. Tidak hanya karir, tapi yang lebih utama finansial. Prof. Safnil ini yang kemana-mana jangan dikira uangnya sedikit. Gayanya aja gaya prihatin, itu uangnya banyak sekali. Dan dosen-dosen yang keliaran tuh uangnya banyak. Gitu. Dan dosen keliaran itu menjadi ukuran kredibilitas institusi. Nah, kalau gitu, beliau ini kan kalau dia kemana-mana itu temu lagi dosen ini, dosen dari perguruan tinggi, dosen dari perguruan tinggi itu. Dari perguruan tinggi hebat-hebat itu. Gitu. Nah, apakah Anda punya pemikiran sekarang untuk bagaimana Anda tidak hanya berada pada tembok IAIN, tapi membangun semacam bridging, lompatan-lompatan keluar. Karena dengan cara itu nanti kapasitas kita dimanfaatkan secara luas, kemampuan keuangan juga bertambah, silaturahmi juga bertambah. Kalau di IAIN aja nggak pulang-pulang juga, ya kemampuan kita hanya segitu, uang kita hanya segitu. Silakan, gimana BK? Iya, terima kasih Prof. Sudarman. Jadi benar Prof, jadi benar, saya juga sependapat bahwa sukses bersama itu lebih indah dan bermakna Prof daripada sukses sendirian. Makanya kenapa saya banyak sekarang mengikuti yayasan-yayasan atau kolaborasi-kolaborasi ilmiah yang dilaksanakan oleh dosen-dosen perkumpulan bahasa Inggris di Indonesia. Jadi pada saat pandemi kemarin, alhamdulillah saya sudah menjadi pembicara di India dan Bangladesh terkait pembelajaran bahasa Inggris berbasis ICT. Saya juga telah menulis beberapa buku kolaborasi Prof. Jadi semua tulisan saya Prof, saya mengajak teman saya berkolaborasi, baik itu yang ada di Makassar, di Bandung, di Madura, di Aceh, di luar negeri juga ada. Jadi saya setiap menulis yang saya tanamkan di diri saya ingin membantu prodi, akreditasi prodi saya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu saya berkolaborasi dengan teman-teman di luar agar nantinya karya-karya saya itu bermanfaat untuk mempertahankan predikat unggul atau A prodi saya di IAIN Curup, seperti itu Prof. Ya, Anda itu kan kalau jadi dokter akan jadi dokter kedua. Kalau terdapat A, lu sebelum ada dokter seorang pun udah dapat A kan? Iya, kan hebat sekali. Di mana-mana orang mengeluh banyak dokternya nggak dapat A, ini belum ada dokter dapat A. Gitu. Karena A dengan dokter itu dua hal yang berbeda. Begitu kan? Oke. Kira-kira Anda memprediksi berapa lama Anda mau ke guru besar? Kalau hanya sekedar ngejar dokter aja terlalu kecil cita-cita ini. Masuk ini Pak Safiaddin, Pak Kristiawan, Pak Riswanto ini. Terlalu kecil kalau jadi dokter itu. Dulu saya kuliah, mohon maaf, tidak untuk dokter. Umur 35. Saya kuliah dulu untuk mencari syarat ke guru besar. Salah satu syarat ada dokter. Karena itu pada masa perkuliahan seluruh persyaratan ke guru besar saya penuhi. Artikel dalam negeri 6 minimum, artikel internasional, hak cipta atau hak paten minimum 4 dulu. Karena dulu saya mau loncat 3 jabatan. Pulang tahun akhir 98 saya urus ke guru besar. Akhir 99 persetujuan keluar, awal tahun 2000 SK saya terima. Jadi kalau Bu Eka ini mau S3 untuk dokter terlalu kecil. Ke profesor, karena itulah puncak peradaban akademik. Nah, kira-kira berapa lama Ibu bisa ngejar ke profesor? Umur 32.